Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Ruas jalan lintas tengah Sumatera yang lama di Darmasraya rusak parah dan butuh perbaikan. PMI Pasaman Barat laksanakan donor darah massal. Woi, lari kau tembak kau ni. Dengan cepat, serombongan petugas berpakaian bebas menerobos masuk ke dalam rumah di daerah Sungai Rumbai, Darmasraya. Petugas tersebut merupakan petugas gabungan, polisi dan sipir penjara Darmasraya. Mereka hendak menangkap Suryadi alias Adi Mando. Meski bersembunyi di kamar mandi, petugas berhasil menangkap Mando dan membawanya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Darmasraya. Suryadi merupakan narapidana yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Padang. Bapak 2 anak ini dihukum 1,5 tahun karena terlibat aksi pencurian dengan pemberatan. 2 tahun lalu, Mando berhasil kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Padang. Padahal Mando baru menjalani masa tahanannya selama 6 bulan dari hukuman 1,5 tahun yang harus dijalaninya. Saat itu Mando nekat kabur karena istri yang dicintainya menikah lagi dengan pria lain. Selama pelarian, Mando bekerja di penggergajian kayu di Provinsi Riau. Narapidana ini kembali ke kampung halamannya saat mendengar kabar ibunya meninggal dunia. Kabar duka yang diterima Mando juga menjadi perhatian bagi polisi dan sipir penjara karena mereka yakin Mando pasti pulang ke rumah orang tuanya melayat kuburan sang ibu yang telah tiada. Dugaan petugas ternyata benar. Mando ditemukan di rumahnya seminggu setelah ibunya wafat. Tadi malam pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat telah dilakukan penangkapan narapidana atas nama Suryadi alias Adi Mando. Dilakukan penangkapan bekerjasama dengan Reskrim sehingga sudah dilakukan pengamanan dan hari ini kita serahkan dengan petugas Rutan Padang. Usai ditangkap Minggu malam, Senin pagi Suryadi dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Padang untuk menjalani sisa hukumannya. Jika saja Suryadi tak kabur 2 tahun lalu, mungkin dirinya bisa secara langsung melepas kepergian ibunda tercinta ke peristirahatan terakhirnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Dua saluran irigasi di Kampung Bukit Kaciak, Kanagarian Amping, Parak Timur, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, rusak akibat banjir yang terjadi pada bulan Januari tahun 2019 lalu. Akibatnya sekitar 450 hektar sawah masyarakat tidak lagi produktif akibat terputusnya pengairan menuju sawah masyarakat tersebut. Sebagian besar sawah di kampung itu sudah ditumbuhi tanaman liar akibat sudah lama tidak diolah. Bahkan lebih parahnya lagi, lahan telantar menjadi tempat makan hewan ternak warga seperti kerbau, sapi, dan kambing. Hampir 3 tahun petani kampung Bukit Kaciak tidak menanam padi karena tidak adanya pengairan menuju sawah mereka. Masyarakat kampung Bukit Kaciak terpaksa membeli beras untuk konsumsi sehari-hari. Namun jika musim hujan tiba, masyarakat mencoba menanam padi dengan memanfaatkan air hujan tersebut. Pemerintah Nagari Amping Parak Timur sudah melaporkan kondisi tersebut kepada instansi yang berwenang, namun hingga kini masih belum ada tanggapan. Rusaknya bendungan tersebut atau irigasi dampak terhadap masyarakat, maka lahan masyarakat seperti persawahan itu tidak bisa dijadikan sekarang menjadi lahan tidur. Ini lebih kurang telah 3 tahun masyarakat tidak bisa bercocok tanam karena irigasi tidak lancar atau tidak ada sama sekali. Masyarakat Kampung Bukit Kaciak berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan saluran irigasi agar lahan pertanian yang menjadi andalan ekonomi sebagian besar masyarakat kampung tersebut bisa kembali produktif. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.
Ini adalah jalan lama lintas tengah Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Jalan ini dulunya dilalui oleh bus-bus antar provinsi mulai dari Aceh, Medan, Kota Padang menuju Pulau Jawa sebelum adanya jalan lintas tengah Sumatera yang ada saat ini. Jalan lintas lama ini kini kondisinya rusak parah karena dipenuhi lubang-lubang besar. Truk-truk bermuatan berat melalui jalur ini mesti hati-hati dan pelan-pelan. Jalan yang rusak ini berada di daerah Kota Padang, Kecamatan Koto Baru, Darmasraya. Saat hujan, jalan ini semakin sulit dilewati kendaraan karena lubang-lubang besar tersebut menjadi jebakan bagi pengendara. Menurut warga, akibat kerusakan jalan ini sering terjadi kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa. Berlobang nggak diperhatiin, udah banyak makan kecelakaan. Semalam pun ada yang meninggal. Jadi sekarang jalannya tanam sawit sama warga nggak tahu yang nanam. Ya harapannya tentu yang bagus ya kak. Tapi jalannya berlobang udah ada dan 6 bulan ini. Dan 6 bulan lebih ini jalannya berlobang. Di depan warungku ini, di sana, ini udah aku timbun juga dulu nih kok. Berlobang lagi. Ini yang kena makan sini tengah sana. Ya sangat prihatin sekali dengan keadaan jalan seperti ini Pak. Kami terganggu, jalan nggak lancar. Sudah berapa lama kejadian? Oh udah lama Pak. Ya harapannya ya segera diperbaiki lah. Ini jalan lintas lama ya Mas? Iya. Wah banyak Pak. Ada 10 titik lebih. Jalan rusak dan berlubang ternyata tidak hanya terdapat pada jalan lama. Namun jalan yang baru menuju gelanggang olahraga Darmasraya juga ada yang berlubang. Bahkan sebagai bentuk kekesalan, warga menanam pohon sawit di tengah jalan yang berlubang tersebut. Warga berharap pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat bisa memperbaiki jalan rusak tersebut. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Puluhan orang warga Nagari Persiapan Mahakarya, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, mengikuti donor darah yang digelar Palang Merah Indonesia Pasaman Barat hari Minggu. Dalam aksi donor darah massal, PMI Pasaman Barat berhasil mengumpulkan 40 kantong darah. Tak hanya itu, PMI juga melakukan layanan pemeriksaan gratis terhadap puluhan warga. Layanan kesehatan tersebut berupa pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan asam urat, dan pemeriksaan golongan darah secara gratis. Alhamdulillah setelah saya rasakan dari donor itu kesehatan saya akan rasanya akan lebih ringan badan yang saya terasakan dan menjadi efek baik untuk kesehatan secara pribadi gitu. Menurut Ketua PMI Pasaman Barat, saat ini kebutuhan darah di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara itu sekitar 500 kantong darah setiap bulannya. Namun yang terpenuhi hanya setengah saja atau 200 hingga 300 kantong darah. Ada beberapa hal yang menjadi target kita, khususnya PMI Kabupaten Pasaman Barat, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tentang donor darah. Setiap bulan kita butuh 500 kantong. 500 kantong, sementara baru terpenuhi itu sekitar 50%. Dengan demikian nanti melalui program kerja PMI Kabupaten Pasaman Barat, kita akan bekerja secara maksimal dan akan kita laksanakan donor darah ini di setiap nagari dan di setiap kecamatan Kabupaten Pasaman Barat. Rencananya untuk memenuhi persediaan darah tersebut, PMI akan melakukan kegiatan donor darah massal ini di berbagai nagari dengan mengajak relawannya yang telah tersebar di seluruh nagari. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.